Salam damai bagimu. Selamat berjumpa lagi Sobat Medsos Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulin. Selamat bertemu dalam Renungan Hari Rabu, edisi 16 Juni tahun 2021. Hari ini kita memperingati Santa Yulita dan Santo Siriakus. Dan untuk Renungan Rabu kali ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan singkat kita hari ini diberi judul Bapa akan melihat apa yang tersembunyi sekalipun. Padahal seperti yang kita yakini bersama, bahwasanya segala yang ada di atas bumi ini adalah milik Tuhan. Dan kita semua diberi kepercayaan olehnya untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan, agar dapat juga mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini menggarisbawahi 3 hal penting dalam hidup Kristiani kita. Ketiga hal tersebut adalah memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Ketiga hal ini harus kita hayati di hadirat Tuhan dan sesama dalam semangat kerendahan hati. Tuhan menasehati supaya kita tidak memamerkan segala yang kita miliki atau telah kita lakukan. Namun hendaknya semuanya itu kita lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga selalu melihat yang tersembunyi di dalam hati kita, yaitu hasrat untuk mengasihi yang muncul dari dalam relung hati kita masing-masing. Hati adalah Shekinah, tempat Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Tuhan Yesus menasihati kita untuk menghindari sedapat mungkin sikap lahiriah, suka memamerkan kelebihan, atau untuk sekedar menceritakan keberhasilan kita saat membantu sesama.
Seharusnya dalam situasi yang demikian, kita diam dan bersyukur karena Tuhan bisa menjadikan kita perpanjangan tangannya, ya, untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Tentang memberi sedekah, Tuhan Yesus mengajak kita supaya memberi sedekah dengan sembunyi-sembunyi tanpa perlu mengumumkannya di depan publik, karena sesungguhnya Bapa melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya. Perilaku ini sebenarnya adalah sebuah simbol kerendahan hati, simbol hidup bersahaja di hadirat Tuhan. Maka janganlah kita suka menghitung-hitung apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan dan sesama. Banyak di antara kita suka bercerita atau memamerkan bantuan kepada sesamanya. Tentang berdoa, Tuhan Yesus juga menghendaki kesederhanaan dan ketulusan hati kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Banyak kali orang berpikir supaya berdoa dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, kemudian berdoa dengan bahasa yang puitis, atau dapat menarik perhatian banyak orang. Tuhan sebenarnya tidak melihat hal-hal lahiriah seperti itu. Ia melihat keterbukaan dan kesungguhan hati kita masing-masing untuk bersatu dengannya. Janganlah munafik kalau Anda berdoa. Kemudian tentang berpuasa, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita tetap bergembira dan menjauhi hati yang sedih. Selagi Tuhan Yesus sebagai mempelai masih ada bersama dengan kita sebagai sahabat mempelai, maka yang ada hanyalah sukacita. Dan ketika Tuhan Yesus sang mempelai mulai menderita, maka di saat itulah kita sebagai sahabat mempelai melakukan puasa atau bermati. Ketiga hal yang berhubungan dengan hidup Kristiani ini bisa mengubah kehidupan kita dengan memberi sedekah, berdoa, berpuasa. Maka hidup kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dia juga telah terlebih dahulu melakukannya dengan dilandasi oleh kasih-Nya yang berlimpah untuk manusia. Saya hendak mengakhiri renungan kali ini dengan mengutip ungkapan Kardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan dalam bukunya yang berjudul Jalan Pengharapan, nulis demikian. Menengok masa lalu untuk diratapi adalah tidak berguna. Menengok masa lalu untuk melihat hasil-hasil yang dicapai untuk membanggakan diri adalah berbahaya. Menengok masa lalu untuk belajar dari situ sekarang adalah bijaksana. Ingat, Tuhan selalu melihat yang tersembunyi dan membalasnya kepadamu. Sahabat medsos Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulin, demikian permenungan singkat kita hari ini. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa seraya memohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi karya-karya kita di sepanjang hari ini. Mari kita buat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bantulah kami supaya selalu bermurah hati seperti Engkau sendiri murah hati kepada kami. Di hadirat-Mu kami mengakui bahwa kami seringkali merasa sombong ketika mampu membantu sesama atau memberi sedekah. Kami pun seringkali lalai bersyukur dalam doa, dan kami juga masih kerap kali sulit untuk membaharui diri kami agar semakin serupa dengan-Mu. Semoga hari ini sungguh-sungguh dapat membaharui hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.